Potensi kerusakan lingkungan akibat tambang di Raja Ampat membuat banyak pihak marah. Apalagi Raja Ampat tidak saja jadi destinasi wisata dunia, tapi tak kalah penting Raja Ampat adalah ekosistem kehidupan yang tak banyak dimiliki negara lain. Saya masih bersama juru kampanye hutan Greenpeace Indonesia Iqbal Damanik dan Ketua PBNU Ulil Absar Abdallah. Saya ingin mengulang pertanyaan saya karena tadi Anda katakan Anda banyak kembali dicolek atau di-mention di sosial media karena Anda pernah mengatakan peduli lingkungan, oke. Menjadi wahabi lingkungan, jangan. Harus dibedakan antara peduli lingkungan dengan menjadi wahabi lingkungan yang hanya menggaungkan wokisme dan alarmisme global dalam bidang lingkungan. Berbahaya. Yeah. Tadi Anda memang sempat sedikit banyak menyebut soal berbahaya, tetapi bahkan saya ingin mewakili penonton program Rosi. Bagaimana mungkin orang yang begitu mencurahkan kecintaannya pada ekosistem lingkungan, Anda dan mengingatkan kita semua tentang pentingnya menjaga ekosistem lingkungan hidup, Anda sebut berbahaya. Rasanya itu memang agak sadis pernyataan Anda, Gus Ulil. Ya, memang dampak-dampak berbahayanya memang real. Tadi saya katakan bahwa kenapa sekarang ini terjadi kebangkitan politik-politik kanan di seluruh negara-negara barat. Ya, negara barat ini kan negara yang paling agresif menerapkan kebijakan-kebijakan untuk menangkal climate change ya. Nah, kebijakannya itu sekarang mendapatkan resistensi luar biasa dari publik. Jadi makanya saya bilang bahwa oke, lingkungan ini penting, tapi cara mengatasinya juga harus proporsional. Oke, Gus, tapi begini, kalau itu menjadi satu alarm yang dilawan di Jerman, rasanya masuk akal. Karena tidak ada ribuan kepala keluarga tercabut dari kehidupannya, tidak ada nelayan yang harus kehilangan menangkap ikan, tidak ada masyarakat yang harus makan ikan yang selama ini sehat dan ternyata dia ada arsenik di dalamnya. Ini kita bicara soal ribuan warga Indonesia yang sungguh-sungguh hidupnya marginal dan makin terpinggirkan akibat penambangan. Bukan tentang masyarakat Eropa atau Jerman yang hidupnya sudah jauh di atas kemapanan masyarakat Indonesia. Ya, sebetulnya apa yang terjadi di barat sekarang itu jadi cermin bagi kita. Jadi bayangkan kalau misalnya opsi yang kita pilih adalah opsi sebagian teman-teman lingkungan ya, misalnya menolak industri ekstraksi sama sekali, menolak penambangan sama sekali. Itu juga ada pihak masyarakat lain yang dirugikan, misalnya batu bara. Sebagian besar suplai energi di Indonesia, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Sekarang suplai energi di seluruh dunia itu masih ditenagai oleh batu bara. Cina sendiri yang sekarang kita lihat seolah-olah komitmen terhadap motor listrik dan segala macam ya. Cina sekarang kalau kita lihat data-datanya, konsumsi batu baranya naik terus dari tahun ke tahun. Jadi artinya sebetulnya di satu pihak memang betul ada kerusakan lingkungan, tapi di sisi lain kita butuh juga karena energi itu adalah sumber pertumbuhan ekonomi. Kalau nggak ada energi, nggak ada pertumbuhan ekonomi. Sementara energi masih banyak disuplai oleh batu bara ya ekstraksi lagi. Ya, saya mau ke Iqbal dulu. Anda merasa bahwa ya seruan-seruan advokasi dari Greenpeace ini adalah bagian dari wokisme dan wahabi lingkungan? Dan itu berbahaya. Ya. Orang-orang yang sering bicara tentang kebenaran memang akan selalu sering dilabeli asing, dilabeli berbahaya, dilabeli menyebar ketakutan. Itu memang udah fitrahnya mungkin ya Gus ya. Dan kami meyakini bahwa label-label yang diberikan kepada Greenpeace atau orang-orang yang pro terhadap lingkungan itu adalah juga sebuah narasi tanding yang tentu memang harus kami hadapin. Tapi coba kita lihat narasi yang sangat berbahaya tadi, seakan-akan ketika kita pro terhadap renewable energy, hari ini kita mau menutup PLTU yang hari ini menerangi lampu kita. Kan kita tidak begitu. Kita memang pro terhadap renewable energy, sehingga kita meminta pemerintah membuat roadmap yang sangat jelas. Kapan Indonesia ini mau beralih dari PLTU ke renewable energy? Kapan?
Ada yang bilang 2050, cukup tidak? Tidak, maka diperlukan ambisi yang sangat cepat, serius. Karena sudah ada juga desakan-desakan dari internasional yang kita juga meratifikasi, namanya Paris Agreement. Kita sudah meratifikasi itu, kita bagian dari situ. Termasuk yang disebut Gus tadi, bahwa kan kalau kita nambang ini kenapa tidak boleh? Pemerintah sendiri Gus sudah bilang bahwa kuota deforestasi Indonesia itu sudah habis, gitu ya, dengan program Volu kalau kita hitung. Sudah tidak ada lagi. Apakah kita tetap mau melakukan deforestasi? Oke, Kan pertanyaannya gitu. Tapi begini, ada Asosiasi Penambang Nikel Indonesia menegaskan bahwa PT GAC Nikel telah memenuhi seluruh persyaratan legal dan teknis sebagai perusahaan tambang yang menjalankan praktek ramah lingkungan di Pulau GAC. Dan mereka referensinya adalah referensi internasional yang diakui, sehingga seharusnya tidak mendapat cibiran bahwa mereka merusak lingkungan. Absolutely 100% wrong itu pernyataan. Karena apa? Karena pemerintah sendiri melalui Permen 53 tahun 2020 sudah bilang bahwa penambangan di pulau-pulau yang sangat kecil seperti GAC kurang dari 100 km persegi itu tidak boleh. Itu artinya melanggar peraturan. Kecuali APNI sama pemerintah mau ubah sekarang peraturannya. Kan kita terbiasa gitu ya Prof ya. Kalau undang-undangnya nggak sesuai, ya ubah aja aturannya. Nah, kalau itu mau dilakukan silakan. Tapi itu salah, 100% salah. MK, lagi-lagi saya bilang, MK sudah menyatakan ini kegiatan pertambangan adalah abnormally dangerous activity. Aktivitas yang sangat berbahaya sekali. Kalau begitu Gus, kalau melihat dari apa yang dilihat oleh Greenpeace di Indonesia dan banyak pencinta atau aktivis lingkungan di Indonesia ini tentang apa yang mereka lihat di hadapan mata, bagaimana usaha eksplorasi atau pertambangan yang ada, atau upaya untuk hilirisasi nikel misalnya yang selama ini digaungkan, tidak pernah ada contoh yang baik. Jadi ketika mereka mengatakan soal lingkungan yang dirusak, itu bukan nakut-nakutin, itu bukan narasi yang jahat, tapi itu untuk mengatakan bahwa apa yang dilakukan selama ini memang merusak. Ya, enggak saya sebut itu narasi jahat ya, Mas Iqbal, kalau ujungnya adalah menolak sama sekali pertambangan. Kalau sekedar mengkritik bad mining, saya setuju. Tetapi kalau ujungnya adalah pertambangan sama sekali tidak boleh dilakukan di dunia ini, di Indonesia, itu jutaan orang juga jadi korban karena mereka tidak bisa menikmati energi. Saya mengatakan bahwa ini ada anugerah dari Allah untuk bangsa ini, untuk bangsa-bangsa yang lain, manfaatkanlah. Oke, cuma dengan cara yang bertanggung jawab. Tapi kalau menolak sama sekali pemanfaatan sumber daya ini, bagi saya itu enggak lah ya. Gus, ini yang ada saya sebut sebagai apa namanya wokisme itu. Ya. Gus, ini ada anugerah di bawah tanah dan di atasnya ada pohon-pohon. Kalau mau diambil ini anugerah, maka pohon-pohon ini harus ditebang. Pohon ini juga anugerah sebenarnya. Tapi saat ini situasinya kita sudah tidak memungkinkan untuk menebang pohon ini. Kita kan berbicara hari ini. Kalau ratusan tahun yang lalu suhu bumi tidak sepanas ini, mungkin itu masih bisa dilakukan. Sehingga perlu di-shifting secara cepat gitu, bahwa kita harus segera bergegas keluar dari industri ekstraktif ini. Lagi-lagi Gus, anugerah tadi yang Gus sampaikan soal industri ekstraktif ini. Saya pernah katakan waktu PBNU menerima izin konsesi tambang, saya katakan tunjukkan satu saja ada konsesi yang berhasil mereklamasi, mereboisasi kembali kepada ekosistem awalnya. Tunjukkan satu aja di mana wilayah pertambangan di Indonesia ini yang mampu mengembalikan ke ekosistem awalnya. Pertanyaan baliknya adalah kenapa Anda begitu peduli untuk mengembalikan ekosistem awal? Karena kita butuh, Gus. Loh, maksudnya kita butuh. Maksudnya dibiarin dan itu wajib, Gus. Bukan begitu. Ini saya ambil analogi lain. Saya waktu kecil di kampung saya menikmati ekosistem yang baik. Pohon banyak, sawah banyak. Sekarang karena pertambahan penduduk, ekosistem itu hilang. Anak saya tidak lagi bisa menikmati itu. Gus, tidak head to head dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk. Karena eskapator dengan manusia, emisi yang dikeluarkan beda, Gus. Satu orang, Gus, hanya bisa menebang satu pohon misalnya dalam satu hari. Tapi eskapator bisa menebang ribuan hektar dalam satu hari. Itu enggak head to head, Gus. Ini yang saya sebut dengan Wahabisme itu. Wahabisme itu artinya gini, Rosi. Orang Wahabi itu begitu kepinginnya menjaga kemurnian teks, sehingga teks tidak boleh disentuh sama sekali. Harus puritan.
puritanisme teks itu adalah Wahabi. Nah, saya mengatakan teman-teman lingkungan ini yang terlalu ekstrim, yang mengatakan bahwa Saya tidak melihat apa yang dikatakan oleh Iqbal itu ekstrim sih. Itu enggak, saya mengatakan arahnya, sesuatu yang keniscayaan yang harus dilakukan. arahnya adalah dia seperti menolak sama sekali mining. Karena industri ekstraksi selalu pada dirinya adalah dangerous dan itu berbahaya. Yang bilang tidak berbahaya ada nggak, Gus? Enggak, oke, kalaupun berbahaya, apakah sama sekali kita tidak boleh menambang? Ini anugerah Allah, pohon anugerah, tambang anugerah. Pohon ada manfaatnya, tambang juga ada manfaatnya. Mari kita lihat kalkulasi maslahat mafsadatnya. Ada jutaan orang yang juga mengambil manfaat dari tambang ini. Batu bara itu real. Anak-anak kita itu bisa sekolah. Oke, kalau begitu tadi Karena kembali. mereka bisa menikmati listrik ini yang ditenagai oleh batu bara. Itulah, Gus, yang kita minta. Kapan pemerintah mau beralih dari sini? Kenapa harus beralih? Lu harus beralih. Karena Kenapa? kalau kita tidak beralih, kita sudah tidak punya. Bahkan Kementerian Kehutanan sendiri bilang di dalam program volunya, kuota deforestasi kita itu sudah lebih kecil daripada yang sudah terdeforestasi. Enggak, maksud saya gini. Nggak ada ruang, Gus. Maksud saya. Ini ada namanya hitung-hitungan, Gus, daya dukung, daya tampung lingkungan. Ya. Dalam satu wilayah, dia memungkinkan untuk diekstraksi lagi atau tidak. Kalau dia sudah tidak mencukupi, maka berhenti. Di sini- Contoh begini, Gus. Ya. Kan tadi sering menyampaikan dengan transportasi pertumbuhan Ya. penduduk. Jakarta sudah lebih pembangunannya, sudah banyak sekali. Sehingga harusnya kita mengatakan yang namanya moratorium pembangunan misalnya. Apa salah moratorium pembangunan? Dan jangan salah, Gus, pemerintahan Jokowi itu pernah menerbitkan perpres soal moratorium izin hutan. Artinya pemerintah pun menargetkan agar tidak terjadi deforestasi sehingga di moratorium gitu. Jadi ada batas atas, Gus. Tidak semua hal harus kita ekstraksi. Tidak semua hal atau anugerah ini menjadi nikmat kita. Ada juga anugerah di muka bumi ini yang menjadi nikmat dan harus kita wariskan kepada anak cucu kita. Sebenarnya kesejahteraan ini, tanah, bumi, air, dan seluruh yang ada di dalamnya, kata konstitusi sih buat masyarakat Indonesia. Buat masyarakat Indonesia atau untuk kelompok oligarki semata. Kami kembali saat lagi.